Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Joko. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan dan waktunya sehingga saya dapat melakukan presentasi yang merupakan tugas akhir semester organisasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan saintifik manajemen dan agile manajemen dalam organisasi bisnis. Baik, untuk penjelasan jawaban pertanyaan, saya mengambil pertanyaan nomor 5. Yaitu pertanyaannya adalah bandingkan scientific manajemen dengan pendekatan agile manajemen dalam organisasi, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan situasi apa salah satu lebih unggul dari yang lain. Tawarkan pandangan berbasis studi kasus untuk mendukung analisis Anda. Baik, untuk perbedaannya sendiri, untuk scientific dan agile manajemen, scientific manajemen adalah teori manajemen yang dikembangkan oleh Frederick Winslow, Taylor pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan tugas-tugas. Scientific management ini juga dikenal sebagai teori Taylorisme. Secara garis besar, pada dasarnya, scientific management ini memiliki pendekatan ilmiah yang berfokus pada efisiensi operasional melalui standarisasi dan pembagian fragmen tugas. Lalu untuk agen manajemen itu sendiri adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi cepat terhadap perubahan dalam lingkungan kerja. Dan pendekatan ini awalnya dikembangkan di industri perangkat lunak melalui Agile Manifesto pada tahun 2001, tapi kini telah meluas ke berbagai sektor seperti manufaktur, pemasaran, pendidikan, dan layanan profesional. Lalu untuk analisis kritisnya, saya mengambil dua referensi. Yang pertama dari buku karya Mahajan JP tentang Business Organization dan Manajemen pada bab 4 poin 14 dijelaskan scientific management disebut juga Taylorisme, yaitu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara meningkatkan efisiensi produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Lalu untuk menurut para ahli, Jim Highsmith, salah satu penulis Agile Manifesto, mendefinisikan Agile sebagai pendekatan manajemen yang berfokus pada respon terhadap perubahan, bukan hanya sekedar mengikuti rencana, mengutamakan interaksi manusia dan kolaborasi baik di dalam tim maupun dengan pelanggan, memprioritaskan pengiriman nilai melalui literasi cepat dan menyempurnakan berkelanjutan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini saya membagi sebagai berbagai segmen situasi. Yang pertama, produksi massal untuk scientific management itu dia lebih unggul, proses rutin dan tugas yang dapat distandarisasi seperti manufaktur, otomotif, atau tekstil. Lalu untuk agile management kurang cocok atau memiliki kekurangan karena agile dapat memperumit proses yang telah baku. Jadi untuk bagian situasi produksi massal, pada penerapan scientific management ini lebih diunggulkan dikarenakan prinsipnya adalah melakukan efisiensi dan melakukan proses produksi yang lebih banyak karena efisien. Namun untuk Agile dia kurang cocok karena dia lebih sifatnya lebih fleksibel, namun terkadang pada Agile manajemen kurang efisien seperti itu. Lalu untuk situasi lingkungan dinamis dan inovatif, untuk scientific management kurang unggul, sulit beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi. Namun untuk agile manajemen lebih unggul dikarenakan agile ini lebih fleksibel dan mengikuti eh, perubahan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agile manajemen ini lebih mampu beradaptasi terhadap lingkungan, perubahan lingkungan. Seperti itu. Agile cocok untuk di industri teknologi, startup, ataupun proyek kreatif seperti Spotify dan lain-lain.
Lalu untuk situasi tugas rutin dan repetitif, untuk scientific management lebih unggul, fokus pada efisiensi dan meminimalisir waktu. Untuk agile manajemen kurang cocok, dikarenakan agile lebih cocok untuk masalah kompleks yang tidak terdefinisi. Lalu untuk situasi pengembangan produk kurang unggul, scientific manajemen membatasi kreativitas, namun untuk agile manajemen sendiri itu lebih unggul, dikarenakan agile mendukung interaksi cepat dan adaptasi ide-ide baru. Lalu untuk studi kasus atau contoh relevan yang saya ambil, itu penerapan agile management pada perusahaan Spotify. Jadi Spotify adalah platform streaming musik global yang menggunakan agile management untuk mengembangkan produk dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Mereka membagi tim ke dalam squad kecil, otonom, dan kolaboratif. Jadi pada perusahaan Spotify ini, mereka menggunakan pendekatan agile management pada perusahaan Spotify ini untuk pengembangan produk mereka yang beradaptasi dengan kebutuhan sesuai dengan pengguna. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, agile manajemen adalah pendekatan modern yang memungkinkan organisasi untuk bergerak cepat, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini sangat cocok untuk lingkungan kerja yang tidak pasti dan memerlukan respon cepat terhadap perubahan seperti teknologi startup atau proyek kreatif. Scientific management adalah teori manajemen yang berfokus pada efisiensi operasional melalui standarisasi tugas, pengukuran kinerja, dan optimalisasi sumber daya manusia serta teknologi. Pada penggunaannya, kedua metode pendekatan saintifik ataupun agile manajemen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan situasi yang dialami seperti pada situasi produksi massal, scientific manajemen lebih unggul dalam memproduksi dan lebih efisien daripada menggunakan pendekatan agile. Lalu untuk rekomendasinya adalah penggunaan pendekatan scientific management sendiri itu lebih cocok digunakan untuk produksi yang mementingkan fokus utama efisiensi dan kuantitas. Namun untuk dari inovasi produk, pengembangan produk, ide-ide kreatif itu lebih unggul di pendekatan agile management dikarenakan sifatnya yang lebih fleksibel dan memberikan ruang untuk karyawan melakukan eh, ide-ide baru atau munculkan inovasi-inovasi baru yang tidak monoton seperti yang dilakukan pendekatan scientific management. Seperti itu rekomendasi dari saya dan berikut sumber referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.